Buka untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0711 38 0022 dan kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Interaktif. Untuk Anda mungkin yang baru saja juga bergabung, Dialog Interaktif pada malam hari ini membahas mengenai media dan pemilihan legislatif tahun 2014. Di segmen terakhir ini mungkin kami masih menerima satu penelpon untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0711380022 untuk langsung bertanya atau mengeluarkan aspirasi Anda tentunya dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini sesuai dengan tema kita yaitu media dan pemilihan legislatif 2014. Baik, kayak saya ke Pak Yazid karena Pak Yazid memang sering survei ya, melihat langsung masyarakat tentunya. Menurut Bapak sendiri, apakah opini publik saat ini mengenai media apakah sudah berjalan lurus atau bagaimana? Kalau dikatakan berjalan lurus, ini memang apa? Bukan lurus lagi Pak Joko. Ini menjadi sarana yang sangat-sangat dibutuhkan. Artinya sarana, kalau boleh dikatakan setelah makan, ya ini informasi yang dibutuhkan masyarakat. Politisnya juga sangat-sangat tinggi, publik sangat ini. Artinya begini, untuk mengetahui, untuk menyampaikan, ya kan, publik itu ya butuh media, dan media itu memang sangat-sangat ya apa ya, sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan, sesuatu jadi menjadi bahan, menjadi alat, menjadi apa namanya, sarana yang utama. Baik si masyarakat sendiri maupun penyelenggara. Begitu juga si pemainnya. Pemain di sini kan berarti partai maupun caleg-caleg itu. Kira-kira berapa persen nih Pak peran media ini untuk masyarakat dalam pemilu ini khususnya? Perannya berapa persen? Kalau saya bilang sih sampai 90%. Kenapa? Benar kata Pak Joko tadi, nggak mungkin anggota KPU yang cuma hanya 5 ya Pak Joko ya, mampu menjangkau seluruh masyarakat Sumsel. Jadi maka mereka 90 sampai 100% ini harus menggunakan sarana prasarana media untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan pileg ini. Oke. Nah, kalau menurut Pak Joko sendiri nih Pak, untuk pemilu ini, apakah media ini mampu mendongkrak ini kesadaran para pemilih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar juga saya Pak, gitu. Karena kan partisipasi ini kan semakin turun ya. Kalau tahun terakhir 2009 pileg itu sekitarannya 70%. Gitu, ini kan kekhawatirannya semakin turun. Kedatipun KPU pasang target 75. Kalau saya itu mungkin ya agak pesimis ya, dicapai kan. Berat, karena trennya turun. Nah, apakah media massa mampu untuk itu? Saya kira peran semua pihak untuk bisa mendongkrak itu kan gitu. Hanya saja salah satu memang media massa, karena tadi sudah disampaikan jangkauannya memang sangat luas dan memang jauh lebih efektif kan gitu. Hanya saja kan orang memilih itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh media itu kan, karena itu hanya salah satu sumber informasi. Tapi ketika mau menentukan pilihan apakah saya milih atau tidak, itu tidak mesti semata-mata itu, karena ada faktor lain kan gitu. Saya media itu mengumumkan caleg-calegnya, partainya. Tapi kalau di dalam diri si pemilih itu ada keyakinan, ya aku tidak percaya lagi dengan partai, ya mereka tidak akan milih juga kan gitu. Jadi itu hanya salah satu unsur, tapi mempengaruhi. Nah, kaitannya dengan persoalan sosialisasi yang belum sempat saya sampaikan tadi. Sekarang ini kan seolah-olah partai itu disosialisasikan oleh caleg. Partai itu kan mestinya kan yang menaungi caleg-caleg itu. Nah, di dalam proses sosialisasi inilah ada yang mengkhawatirkan bagi saya gitu. Karena apa? Karena caleg-caleg itu menampilkan foto dia, sedangkan di dalam surat suara itu nanti hanya nama. Ketika orang itu mencari foto, sedangkan dia belum tentu membaca tahu kan gitu. Nah, kemarin itu namanya siapa kok fotonya tidak ada. Jadi yang diingat fotonya bukan namanya, padahal di surat suara itu adalah nama. Mestinya partai politik itu dengan media massa itu contohkan misalnya dapil A atau dapil 1 itu partai-partai itu mencantumkan seluruh nama caleg itu
di tempat-tempat tertentu, baik itu di media luar ruangan maupun di media massa, katakanlah satu halaman atau seperempat itu partai A terus mencantumkan ini, besok di dapil 1, besok di dapil 2. Jadi masyarakat itu ngerti, oh ini urutannya ini, caleg-caleg ini. Sekarang kan enggak, seandainya caleg itu mensosialisasikan diri, yang nomor 1, 2, 3 mungkin dikosongi karena dia nomor 4, dia yang sendiri yang dicantumkan kan itu. Ya ini mestinya partai ambil alih untuk mensosialisasikan seperti ini. Ya seolah-olah akhirnya kan sekarang yang mensosialisasikan partai itu caleg, bukan partai mensosialisasikan caleg. Nah siapa sekarang numpang siapa gitu. Kan jadi biar masyarakat juga mengerti harus gitu ngerti. Ya. Jadi timbul kesadaran. Nah peran media massa itu sangat penting sekali kan gitu. Kalau perlu ya mencantumkan itu, atau misalnya kalau di yang sifatnya audio saja ya membacakan bahwa di dapil ini calegnya ini dari partai ini, calegnya ini kan gitu. Saya belum pernah mendengar sosialisasi yang model seperti itu. Mudah-mudahan tahun ini nanti ada ya Pak ya. Baik, dan saya ke Pak Edi Ganevo nih. Bapak Edi Ganevo ini sebagai masyarakat kembali nih. Bapak kalau melihat dari media elektronik mungkin banyak pemberitaan mengenai pemimpin-pemimpin kita yang korupsi, KKN gitu ya Pak ya. Kalau mengenai tanggapan, opini daripada masyarakat sendiri, pengaruh nggak sih Pak itu untuk pemilu nanti? Sebenarnya inilah peran daripada media kan. Tadi dikatakan bahwa masyarakat ini sebenarnya sudah nggak peduli ya, kebanyakan seperti itu. Ini kan karena peran media juga. Seperti mereka nonton TV itu melihat melihat anggota dewan itu yang tidur umpamanya kan, terus berita-berita masalah mereka kena korupsi dan sebagainya. Ini sehingga mereka jadi tidak percaya lagi. Nah ini seharusnya pihak pemerintah juga dan juga mungkin KPU dan sebagainya, bagaimana memberikan pendidikan politik, peran-peran mereka supaya masyarakat ini yakin dan percaya ke depan untuk pemilihan nanti memang memilih orang-orang yang berbobot, jangan sampai salah memilih gitu. Jadi peran media harusnya diperankan juga, jangan hanya melihatkan kebobrokan saja, sehingga masyarakat memang akhirnya sudah tidak simpati lagi. Tapi kita harapkan ya kepada masyarakat ya untuk bangsa dan negara ini lebih baik ya, supaya mereka berpartisipasi lebih banyak. Daripada mereka tidak memilih sama sekali, lebih baik memilih cari memang yang bagus gitu kan. Masih banyak yang bagus seperti itu. Lebih dikenal lagi lah sosok seorang pemimpin gitu ya. Baik, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan saya dan juga mungkin pemirsa juga masih ada yang bergabung bersama kami karena mungkin waktu kita yang tidak memungkinkan. Yang pasti terima kasih untuk Bapak yang sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti hari Selasa kita akan berjumpa kembali ya Bapak ya. Oke, yang pasti untuk pemirsa yang ada di rumah, demikian acara dialog interaktif kita pada malam hari ini yang membahas mengenai media dalam pemilihan legislatif 2014. Memang peran media ini sangat penting sekali dalam pemilihan umum karena memang media ini dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di pelosok, dan mudah-mudahan juga masyarakat sekarang sudah pintar melihat juga berita-berita apa yang memang berdampak positif untuk kita dan negatifnya jauhkan saja ya. Dan akhirnya saya Tausni pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, tetap bersama kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.